Kerajaan Turki Utsmani berdiri tahun 1281 dan pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina, yaitu Utsman bin Ertugrul. Nama Utsmani diambil dari kakek mereka yang pertama dari pendiri kerajaan ini, yaitu Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah dari suku Koyig, salah satu keturunan Oghuz Turki. Sebelum berdirinya kerajaan Turki Utsmani diawali dengan pengembaraan Sulaiman Shah ke Anatolia. Akan tetapi sebelum mencapai tujuan, ia meninggal di Azerbaijan. Kemudian kedudukannya digantikan oleh putranya yang bernama Ertugrul, dan akhirnya sampailah ke Anatolia dan diterima penguasa Seljuk, yaitu Sultan Alauddin yang sedang berperang dengan Bizantium. Mereka kemudian membantu dinasti Seljuk melawan Romawi hingga memenangkan pertempuran. Atas bantuan tersebut, Raja Ertugrul diberi hadiah sebidang tanah di barat Anatolia yang berbatasan dengan Romawi. Ia juga diberikan wewenang untuk meluaskan wilayahnya hingga mendekati Romawi. Setelah dinasti Seljuk runtuh, Utsman I mendeklarasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Kedekatan Osman Gazi dengan para syekh merupakan salah satu faktor kesuksesannya sebagai pemimpin muslim di Anatolia. Di antara guru beliau adalah Syekh Edebali. Kejadian unik pernah terjadi antara Osman dan Edebali. Pada suatu malam, Osman Gazi tertidur dan dia bermimpi bahwa dia melihat Syekh Edebali. Dia melihat perut Syekh Edebali mengeluarkan bulan, dan bulan tersebut masuk ke dalam perut Osman. Kemudian, dari perutnya tumbuh pohon yang menaungi seluruh dunia. Atas mimpi tersebut, Osman Gazi pun menemui Syekh Edebali dan meminta keterangan mengenai mimpi yang baru saja ia alami. Mendengar mimpi Osman tersebut, maka Syekh Edebali mengatakan bahwa Allah telah mengangkatnya sebagai padisah atau pemimpin. Setelah itu, Syekh Edebali memberikan anak perempuannya kepada Osman untuk dinikahi. Hal inilah yang diyakini sebagai dasar berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Setelah mengalami pasang surut, pada akhirnya di masa keturunan selanjutnya, yaitu Mehmed II atau yang dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih, mampu menaklukkan Konstantinopel yang diubah namanya menjadi Istanbul, yang berarti negeri Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin pada saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang berperang pada saat itu. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 235 dan Bukhari nomor 139. Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II adalah Sultan Turki Ottoman yang berkuasa selama 2 periode, yakni sejak Agustus 1444 hingga September 1446, dan kemudian pada Februari 1451 hingga Mei 1481. Sultan Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai penakluk Konstantinopel, atau yang sekarang disebut Istanbul, Turki, yang sekaligus mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur. Setelah naik tahta di usia 12 tahun, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Berkat pencapaiannya, Mehmed II dianggap sebagai pahlawan di Turki dan Istanbul, sehingga namanya diabadikan di beberapa kawasan seperti distrik Fatih, Masjid Fatih, dan jembatan Fatih Sultan Mehmed. Mehmed lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Utsmaniyah pada kala itu. Dia merupakan anak dari Sultan Murad II dan Hummah Hatun. Saat Muhammad Al-Fatih berusia 11 tahun, dia dikirim untuk memerintah Amasya, sesuai tradisi Utsmani untuk mengutus para Shehzade atau pangeran yang sudah cukup umur untuk memerintah di suatu wilayah sebagai bekal bila naik tahta kelak. Sultan Murad II juga mengirimkan banyak guru untuk mendidik putranya, di antaranya adalah Molla Ghurani dan Syekh Muhammad Samsuddin bin Hamzah, salah satu ulama yang berpengaruh pada kala itu. Ia juga menjadi guru dan orang terdekatnya yang membuatnya sangat mempengaruhi Muhammad Al-Fatih sejak usia muda, utamanya dalam masalah pentingnya penaklukan Konstantinopel. ماذا قال رسول الله يا أبا أيوب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلن عمل أميرها ولن عمل جيش ذلك الجيش. Pada periode pertama masa kekuasaan Mehmed II, pihak Utsmani diserang kerajaan Hungaria yang dipimpin oleh Janus Hunyadi yang melanggar kejahatan senjata yang tertuang dalam perjanjian Szeged pada tahun 1444. Saat Muhammad Al-Fatih kembali naik tahta pada tahun 1451, dia memusatkan perhatiannya untuk memperkuat angkatan laut Utsmani untuk persiapan penaklukan Konstantinopel. Di tepi Selat Bosporus bagian Asia telah berdiri benteng Anadolu Hisari yang dibangun oleh Sultan Bayezid I. Muhammad Al-Fatih menindaklanjuti dengan membangun benteng Rumeli Hisari yang lebih kokoh di tepi Eropa Bosporus. Pada tahun 1453,
Muhammad Al-Fatih memulai pengepungan Konstantinopel dengan pasukan berjumlah antara 80.000 hingga 200.000 orang dan kereta api artileri dan 320 kapal. Kota ini dikelilingi oleh laut dan darat. Armada ditempatkan di pintu Bosporus dari pantai ke pantai dalam bentuk bulat sabit untuk menghadang bantuan untuk Konstantinopel dari laut. Pada awal April, upaya penaklukan Konstantinopel dimulai. Pada awalnya, tembok kota dapat menahan pasukan Utsmani, meskipun Sultan Muhammad Al-Fatih telah menggunakan meriam yang dibuat oleh Orban, seorang insinyur dari Transilvania. Pelabuhan Anushmas dilindungi menggunakan rantai penghalang dan dijaga 28 kapal. Namun, sekitar sebulan kemudian, Konstantinopel akhirnya berhasil ditaklukkan pihak Utsmani setelah 57 hari pengepungan. Setelah penaklukan ini, Sultan Muhammad Al-Fatih memindahkan ibu kota Utsmani dari Edirne ke Konstantinopel. Setelah Konstantinopel ditaklukkan, Sultan Muhammad Al-Fatih membangun Masjid Ayyub Sultan atau Ayyub Sultan Syami di tempat tersebut untuk menandai pentingnya penaklukan Konstantinopel dalam Islam dan pentingnya Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai ghazi. Muhammad Al-Fatih mengubah Hagia Sophia yang semula adalah basilika ortodoks menjadi masjid. Muhammad Al-Fatih juga segera memerintahkan pembangunan ulang kota, termasuk memperbaiki dinding, membangun benteng, juga membangun istana baru untuk mendorong kembali orang-orang Yunani dan Genova yang pergi dari Jalata. Mehmed memerintahkan pengembalian rumah-rumah mereka dan memberikan jaminan keamanan. Sultan Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan pendirian bangunan muslim dan komersial seperti Masjidil Rum Mehmed Pasha. Dari sini, kota berkembang dengan cepat. Pada akhir masa kekuasaannya, Konstantinopel berubah menjadi ibu kota kekaisaran yang megah. Kebijakan ekonomi di Turki Utsmani. Daulah Turki Utsmani mengalami masa keemasannya ketika tampuk kekuasaan berada di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga Sultan Sulaiman Al-Qununi. Dalam mengembangkan kehidupan perekonomiannya, Daulah Turki Utsmani melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan dinasti Abbasiyah. Baitul Mal tetap difungsikan sebagai kantor pembendaharaan negara dengan berbagai sumber pendapatannya yang berasal dari kharaj, jizyah, zakat, ghanimah, dan usr pada awalnya. Seiring dengan luasnya wilayah yang dikuasai, Daulah Turki Utsmani menggunakan sistem desentralisasi dalam mengatur pemungutan pajak. Namun dalam penerapannya timbul permasalahan di kemudian hari. Para pejabat lokal mulai melakukan berbagai penyimpangan seperti pemungutan pajak melebihi batas kewajiban, memanipulasi pengutipan pajak, membebani kewajiban tambahan kepada para petani, serta melegitimasi berbagai praktek pemungutan liar. Sementara pemerintahan pusat tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal karena terfokus kepada berbagai peperangan dengan bangsa Eropa. Di samping luasnya wilayah kerajaan, hal tersebut mendorong pemerintah pusat untuk mengubah kebijakannya menjadi sentralistik. Sistem perekonomian di masa Turki Utsmani sebagian besar adalah pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri. Tanah-tanah pertanian merupakan sumber-sumber pendapatan negara yang utama yang dimiliki oleh negara. Pengelolaan tanah dan pajak Turki Utsmani sebagai pemerintah melanjutkan sistem Iqta Daulah Saljuk yang dinamakan dengan sistem Timar. Kepemilikan tanah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wakaf, mulk atau kepemilikan secara sempurna, dan timar. Dalam sistem moneternya, Turki Utsmani ada 3 tingkatan koin mata uang, yaitu emas, perak, dan tembaga. Akse mata uang peraknya digunakan sampai pertengahan abad ke-17 dan kurs sebagai dasar unit hitung atau unit of account yang digunakan di abad ke-18 sebagai alat pembayaran utama pada transaksi-transaksi lokal.